Wow, welcome back again di channel Anime Viral. Video kali ini kita akan membahas Jujutsu Kaisen episode 148. Maki kembali ke klan Zenin untuk mengumpulkan peralatan terkutuknya untuk game pemusnahan atau Culling Game. Namun segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Menolak untuk menyerahkan kekayaan keluarga kepada Megumi, eselon atas klan bersengkokol untuk membunuhnya. Maki dan Mai. Maki masuk ke dalam perangkap mereka dan terpaksa menghadapi ayahnya sendiri. Gimana serunya, tidak usah basa-basi lagi, langsung aja nih kita ulas. Untuk memenuhi perannya dalam membantu memerangi permainan pemusnahan atau Culling Game, Maki kembali ke tempat di mana dia tidak pernah merasa diterima, yaitu rumah. Maki pergi ke rumah tangga Zenin untuk mengumpulkan peralatan terkutuk dan disambut oleh Naoya. Dia mengejeknya karena luka di wajahnya dan dia hanya mengejeknya kembali. Naoya percaya bahwa yang dimiliki Maki hanyalah daya tariknya, dan sekarang setelah daya tariknya itu hilang, dia bertanya apakah dia harus menindas Maki tanpa ampun seperti dulu. Dia menindaklanjuti dengan menanyakan apakah dia hanya akan mengikuti Megumi dan Yuta seperti anjing piaraan, tapi Maki mengabaikannya dan pergi ke bawah tanah. Maki keluar dari tangga batu yang menurun menuju terowongan bawah tanah yang mengarah ke koridor, diperkuat lebih dekat ke gudang terkutuk. Ibu Maki menunggunya di koridor dan mengingatkannya bahwa mereka tidak boleh memasuki gudang. Maki menunjukkan kuncinya dan mengatakan bahwa kepala klan memberinya izin. Makilah yang mengungkapkan kepada Megumi bahwa menjadi kepala klan Zenin adalah keinginan Naobito. Megumi ingin menolak, tapi Maki bersikeras agar dia melakukannya. Dia juga menjelaskan bahwa dia akan mewarisi kekayaan keluarga serta mendapatkan informasi tentang 3 keluarga besar dan markas besar Jujutsu. Sangat enggan, Megumi menyarankan agar dia mundur dan Maki mengambil alih untuknya, tapi dia tahu tidak ada yang akan menerimanya. Dia menunjukkan bahwa dia mewarisi teknik 10 bayangan klan Zenin yang berharga dan mencapai perluasan domainnya. Megumi benar-benar tidak ingin melakukannya dan bertanya apakah hal-hal seperti penerimaan itu penting jika dia menjadi kepala klan. Dia masih akan mendapatkan sumber dayanya, tetapi Maki yakin dia belum cukup untuk menjadikan rumah ini tempat yang seharusnya menjadi milik Mai. Saat Maki mengatakan hal itu tentang adiknya, Megumi mengerti. Saat Maki berjalan melewati ibunya, dia berteriak untuk berhenti dan kembali. Ibu Maki bertanya mengapa putrinya selalu seperti ini dan menyuruh Maki untuk membuatnya bangga karena telah melahirkan. Maki melanjutkan ke pintu yang menyegel gudang terkutuk itu dan membukanya dengan kunci. Ini akan membuka segel semua rantai yang menahan sepasang pintu tinggi itu sehingga Maki bisa masuk. Namun dia terkejut dengan apa yang dia lihat di sana. Ayahnya tiba-tiba duduk di dalam tanpa alat terkutuk yang terlihat. Ogi mengungkapkan bahwa dia mengantisipasi langkah Maki dan mengosongkan semua peralatan terkutuk itu. Dia berdiri memperlihatkan tubuh putrinya yang lain yang terluka di belakangnya. Mai telah dirilis dan mengeluarkan darah dari perutnya. Mai menyebut kembarannya idiot karena datang dan Maki meneriakkan namanya karena khawatir. Sementara itu, Jinichi bertemu dengan Naoya untuk memberitahu dia tentang keadaannya. Jinichi menjelaskan kepada Naoya bahwa Megumi adalah pilihan yang lebih baik sebagai kepala klan karena hubungannya yang baik dengan Satoru Gojo dan Noritasi Kamo. Pada saat yang sama, Jinichi menolak mengizinkan orang luar mewarisi seluruh kekayaannya. Naoya bertanya mengapa mereka tidak menyingkirkannya, tapi Jinichi menjelaskan mereka tidak bisa melakukan itu. Membunuh Megumi secara langsung akan merugikan kedudukan klan Zenin dibandingkan klan Gojo dan Kamo lainnya, dan mereka akan tertinggal dalam kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh Satoru. Naoya bertanya mengapa mereka melakukannya sekarang jika itu masalahnya, dan Jinichi menjelaskan bahwa mereka akan memanfaatkan pemberitahuan dari markas besar Jujutsu. Membuka segel Satoru Gojo dianggap sebagai kejahatan, jadi klan Zenin akan mengeksekusi Megumi, Maki, dan juga Mai karena memberontak berencana melakukannya. Naoya terhibur dengan rencana tersebut dan meskipun membunuh putrinya sendiri akan meningkatkan kredibilitas Ogi. Naoya bertanya-tanya apakah dia setuju dengan gagasan ini. Saat Ogi berdiri mengambil posisi ilmu pedang di hadapan Maki, Jinichi mengungkapkan kepada Naoya bahwa rencana ini adalah idenya si Ogi. Ogi segera mengaktifkan emosi bunga jatuh dan menerapkannya pada kebuntuan pedang. Dia membiarkan Mai tetap hidup sebagai alat tawar-menawar jika Maki datang dengan peralatan terkutuk yang tidak diketahui yang menyebabkan situasi darurat. Sadar akan segala kemungkinan yang mungkin akan terjadi,
Ogi mempersiapkan diri untuk melepaskan satu tebasan kuat. Maki menggunakan Mahakarya Juzo Kumiya, alat terkutuk dari tulang naga. Setelah mengumpulkan kekuatan dan energi terkutuk, pengguna dapat mengeluarkannya dari bagian hitam bilahnya untuk meningkatkan kekuatan pemotongannya. Maki berencana memanfaatkan ketidaktahuan Ogi terhadap tulang naga dan berpura-pura memasuki duel serangan tunggal, padahal sebenarnya berniat membalas lebih dari satu kali. Tepat sebelum mengakhiri kebuntuan untuk terlibat, Ogi bertanya mengapa Maki berpikir Naobito dipilih daripada dia sebagai kepala klan. Maki bertanya apakah itu karena dia adalah orang jahat yang rela membunuh anak-anaknya sendiri, sehingga memicu dimulainya pertarungan. Ogi menghunus pedangnya sementara Maki membalik tulang naga ke dalam genggamannya. Dia segera memblokir tebasan pertama Ogi dan menindaklanjutinya dengan serangan sendiri, memanfaatkan momentum yang diberikan oleh energi terkutuk yang ditembakkan dari bagian belakang pedangnya. Ogi mencoba menangkis tetapi bilah katananya patah guys, sehingga Maki bisa berada di belakangnya dan melakukan pukulan terakhir. Dengan waktu reaksi yang ekstrim, Ogi dengan cepat berbalik dan membalas serangannya dengan teknik kutukannya yang membara, menebas Maki bahkan sebelum bilah patahnya menyentuh tanah. Mata Maki yang terluka terpotong, kacamatanya pecah dan perut bagian bawahnya juga diiris. Ditinggal dengan luka yang cukup parah, Maki tidak mengerti apa yang terjadi sampai dia menyadari bahwa pedang Ogi telah digantikan oleh api dari teknik kutukannya. Saat dia dikalahkan, Ogi sempat menitikkan air mata dan mengungkapkan bahwa dia tidak bisa menjadi kepala klan karena anak-anaknya tidaklah berharga. Oke guys, itu tadi cerita komik Jujutsu Kaisen chapter 148, dimana di akhir scene Maki didesak oleh Ogi dan akhirnya dia kalah guys. Oke, gimana nih serunya? Kalau kalian masih penasaran dengan season 2 Jujutsu Kaisen, kalian bisa ikuti terus review manga Jujutsu Kaisen di Anime Viral Indonesia. Dan selanjutnya buat kamu yang mau request topik kalian juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau gak suka. Jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan lonceng supaya kalian dapat notifikasi video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin kenal banyak orang. Buat kamu yang mau kasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf, and thanks for watching video on Anime Viral, and see you next time.